Jawara, Jagongan Wakil Rakyat, bersama dengan Komisi 1 DPRD Kabupaten Pasuruan, Bapak Rudi Hartono, Bapak Haji Jumain, dan Bapak Haji Sugianto. Membahas tentang Perda Telekomunikasi untuk Kabupaten Pasuruan. Jangan biarkan sinyal kuat, aturan lemah. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali bersama kami Jawara, Jagongan Wakil Rakyat bersama Komisi 1 DPRD Kabupaten Pasuruan dan Jatim 1 News. Kali ini kami didampingi oleh moderator Gus Bayi Hakikatmi, kemudian dengan Bapak Ketua Komisi 1 Bapak Rudi Hartono dan Bapak Jumain, serta yang di tengah Bapak Sugianto. Kami persilakan Gus Bayi Hakikatmi untuk memimpin jalannya Jawara, Jagongan Wakil Rakyat dengan tema Perda Telekomunikasi Pasuruan. Jangan biarkan sinyal kuat, aturan melemah. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia sedang cerah di bumi Purwodadi. Pemirsa, hari ini kita nampaknya di rumah Pak Haji Jumain. Hari ini kita berjumpa dengan anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Pasuruan. Tentu kita akan berbincang santai, Jawara, Jagongan Wakil Rakyat, diskusi asik tapi menghasilkan solusi dan kebijakan. Selamat datang Pak Haji, biarpun di rumah sendiri saya sapa karena kita acara di Jagongan Wakil Rakyat. Sehat-sehat Pak Haji Jumain? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kumisnya itu selalu dirawat, menunjukkan pribadi laki-laki sakeraman ya. yang di sebelahnya ada Pak Haji Sugianto, Pak Haji. Merdeka. Ya, merdeka Pak Haji. Keren bajunya. Ini memang kampung Pancasila Purwodadi, Pak Haji. Jadi pakai baju burung Garuda itu menampakkan keseriusan menjadi anggota DPR. Nah, yang di samping saya, ini sahabat saya ini dari namanya Pak Rudi Hartono. Pasti dulu ayahnya memberi nama itu karena tertarik dengan pemain bulu tangkis juara All England Rudi Hartono. Selamat datang Pak Rudi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Pak Haji Jumain, Pak Gianto, di Komisi 1 ada perbincangan yang menarik. Saya mendengar tema tentang komunikasi ya. Kalau komunikasi itu kan Komisi 1 biasanya ngurusi perda, hukum dan lain sebagainya. Nah, komunikasi tapi bukan kata Jakartolo, konmuni kontak kasih Mas Rudi ya. Tapi bicara perdanya. Gagasan ini mungkin Mas Rudi bisa menerangkan tentang kenapa perlunya dan pentingnya perda telekomunikasi di Kabupaten Pasuruan yang sedang digodok dan dipersiapkan untuk diluncurkan. Monggo Mas Rudi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan dulu boleh, monggo ya, lupa saya nggih. Karena semuanya masih belum berkenalan. Iya, nanti menyapa konstituen. Iya, nggih. Assalamualaikum Silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Hartono. Kami berdomisili ada di wilayah Tejowangi, Purwosari. Tejowangi, Purwosari. Kebetulan kami menduduki di Ketua Komisi 1 dan merangkap jabatan di Ketua Fraksi. Ketua fraksi. Ya. Ketua fraksi. Bangsa. Nggih. Jadi apa yang dikatakan Gus Nggih. tadi terkaitan dengan Perda Telekomunikasi itu ada beberapa yang perlu dikaji. Dan kita godok. Ada beberapa hal. Karena kalau kita tidak godok dengan matang, kita lihat banyaknya kabel-kabel hutan di daerah ini kan sangat semrawut. Kok sampai disebut kabel hutan, Pak Rudi? Iya, karena sangat semrawut. Karena semua ini ya, iya. Jadi beberapa provider itu kan sekarang nyantolkan kabelnya ini kan ya seenaknya sendiri. Seenaknya sendiri. Sampai dia memasang kabel optik ini kan di daerah-daerah rawan yang tegangan tinggi. Terutama ada di arus listrik yang dimiliki oleh PMK. Di situ ada PJU, itu dicantoli kabel-kabel optik ini kan sebenarnya kan bukan tempatnya gitu. Makanya bukan tempatnya, sehingga di saat ada alur
listrik yang bertegangan tinggi ini, konsleting dan lain sebagainya, ini akan berdampak luas, risikonya juga luas. Nah, dengan banyaknya hutan kabel ini juga berdampak risiko tinggi. Contoh yang di Kota Pasuruan kemarin sampai ada udah korban jiwa ya. korban jiwa, ada yang meninggal dunia. Ini kan sangat prihatin. Di samping kita bagaimana menata jaringan telekomunikasi ini dengan baik, dengan tiang-tiangnya dengan baik, karena dia juga menduduki tanah milik daerah. Salah satunya banyak yang tidak berizin. Sekarang aja kalau kita ingin mengetahui, contoh aja yang di sini, ini milik Telkom atau milik Demit ya. Kan nggak mungkin diketahui. Iya. Apalagi di jalan-jalan provinsi, di jalan protokol, dan di situ ada beberapa tiang telepon itu yang tidak diketahui ini milik A, milik B atau milik C. Yang jelas kalau milik Telkom itu ada lambang merah putih. Merah putih ini asli milik Telkom. Tapi yang lain ini kadang-kala kan tidak mengetahui. Nah, di samping kita menata dengan baik, di samping kita memberikan solusi agar keindahan Kabupaten Pasuruan bisa terjaga, hutan kabel ini supaya tidak semrawut. Di samping itu kita akan mendapatkan income yang sangat besar. Income yang sangat besar itu dari mana? Jadi sekarang ini banyak sekali mereka itu, karena ini kan bukan hanya pemanfaatannya, tapi di sini kan juga ada komersial. Iya. Ada yang swasta, ada yang milik negara gitu. Karena kan ini kan bukan pure punya swasta semua, punya negara semua. Kayak Telkom punya negara, yang lainnya masih ada yang punya swasta. Sedangkan mereka menduduki tanah milik kita, tapi tidak berizin, tidak ada hak sewa. Nah, secara logika, kalau kita diamkan, ini kan ya akan bermasalah di kemudian hari. Contoh, ada sebuah tanah jenengan diduduki di tengah-tengah ini tanpa ada sewa atau dan jelasnya ya mana. Makanya dengan adanya bukan workshop itu udah pencurian berarti ya. Iya, makanya dengan adanya sebuah tatanan perda ini kita tata, bagaimana kita tata dengan baik, kita kaji dulu, makanya kita studi banding ke Mojokerto dan sebagainya. Nah, kalau di Mojokerto itu kemarin waktu kita studi banding, beliau Pak Haji Ismail mungkin kondisi sakit jadi tidak bisa ikut. Waktu kita studi banding itu di saat ada salah satu tiang yang tidak berizin, itu yang disegel bukan tiangnya dirubuhkan, bukan kabelnya yang diketok, tapi tempat providernya untuk kelengkapan kabel optik ini disegel dulu. Ini disegel. Nah, diberi surat yang menertibkan itu memang dari Satpol PP gitu loh. Jadi Satpol PP bersurat kepada lembaga terkait, bersurat agar melengkapi dokumen-dokumen perizinan. Di samping itu kalau hitungan satuan berapa per titik ini yang bisa menghitung adalah pendapatan dan ya bina marga, karena di luar komisi kita. Yang penting kita rumuskan bagaimana payung hukumnya ini ada dulu. Karena kalau payung hukumnya tidak ada, penegak perda kita terutama Satpol PP untuk melakukan tindakan tidak berani. Karena ada sebuah gesekan-gesekan nanti di lapangan. Jadi yang Pak Gianto, primpun. Siap. Pak Gianto mungkin masih di KPNO. Terus masih rada di KPNO, saya pikir enggak kabeh ini. Pak Gianto boleh kenalkan diri dulu, tapi perlu dikomentari juga ya. Pertanyaan saya nanti pentingnya, monggo dikenalkan dulu Pak Gianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Penting nyapa konsulennya itu yang paling penting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Nama saya
Sugianto ST. Saya dari Dapil 6 Prigen Pandaan Sukoharjo, rumah saya di Prigen. Dan alhamdulillah hari ini saya di Komisi 1 sebagai anggota, kemudian di partai saya sebagai bendahara DPC, dan di DPRD Kabupaten Pasuruan memberi kenyamanan, keamanan, ketertiban, dan pelayanan terhadap masyarakat ini harus nomor 1. Sehingga Berarti sejauh ini bagi ada nggak perasaan tidak aman ketika tower itu dipasang di masyarakat? ketika tower itu dipasang ya, Iya. paling tidak itu harus Ada ada kajian dulu komunikasi Nggih. yang awalnya adalah kajian, kemudian adalah komunikasi dengan masyarakat yang ada di sekitar tower itu. Oh iya iya. Karena dampak daripada tower itu bisa jadi nanti misalnya ada petir tower ke penduduk atau rumah-rumah warga itu. Nah kemudian dudukan tower ini sudah benar enggak terkait zonasinya. Kemudian di posisi tower ini konstruksinya apa sudah mapan. Kalau jangan-jangan nanti kena angin terus roboh membahayakan pemukiman yang ada di sekitarnya. Maka pemerintah harus hadir, memberikan batasan-batasan, memberikan suatu payung hukum sehingga nantinya keamanan SLF, bukan hanya PBG. Kalau PBG kan izin pendirian bangunan lah, tapi harus SLF, harus mempunyai sertifikat layak fungsi. Banyak, tapi Pak Jumain mesti punya pikiran. Dari Kabupaten Pasuruan dari fraksi Gerindra, dan kebetulan saya sebagai ketua fraksi, juga di partai saya sebagai KSB bendahara. KSB. Dan alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul bermawajaha, bertatap muka dengan dalam rangka jagongan Jawara Wakil Rakyat. Alhamdulillah ya. Kita sudah beberapa hari kemudian alhamdulillah tak tunggu-tunggu masih Gusnya masih tetap segar bugar, tidak mengurangi semangat meskipun dengan bobot yang dengan mengurangi berat badan. Alhamdulillah ya. Loh, saya punya jargon tapi sih. Gitu ya. Roro mendut makan duren. Biar gendut asal keren. Iya. Iya. Alhamdulillah. Ini tadi ya dari tim ya media sudah 3 kali datang ke sini. Iya. Sebetulnya kita tidak kepingin merepotkan ketua ya, tapi ketua memang sangat saya acungi jempol. Teman-teman kita itu ya, kita kebersamaan ya masih tetap itu. Dalam tema Jawara ini ya, pada hari ini adalah terkait dengan Perda Telekomunikasi. Ya, memang sudah beberapa bulan kita waktu masih sehat, Bapak Ketua ini sudah ngundang ya OPD yang bawahi Telkom. Iya. Terus dan juga tadi disampaikan juga ya terkait pendirian tower. Kalau yang resmi itu sudah ada yang jelas ya. Tapi kalau yang nggak resmi itu juga banyak. Warga yang mempunyai usaha ini Spiderman Iya. itu ya mendirikan seenaknya saja, nggak tahu efeknya nanti dan akibatnya gimana. Mendirikan ini nggak ada ukurannya, padahal radius dari perumahan itu ya harus berapa itu? 30 derajat. 530 derajat. 30 derajat. Itu kadang-kadang ya di panggung di tempat itu didirikan dengan ketinggian sampai 50 meter. Lah itu apa nggak bahaya? Lah ini
dari DPRD Kabupaten Pasuruan kepinginnya untuk menertibkan itu pendirian itu agar supaya Pasuruan lebih maju dan apa itu untuk pendapatan juga meningkat. Iya. Kalau masyarakat itu kan nggak tahu, masyarakat itu tahunya ya ini bahaya dan tidak, ya diam aja, diam. Pokok yang penting sinyal bagus. Kalau sinyal nggak bagus, yang jelas, oh apa sinyalnya gini. Nah, Ya itu. nyalakan pemerintah ini. Iya. Nyalakan sinyal. Ya, karena juga telekomunikasi ini ya juga memang mendukung untuk keperluan atau kepentingan dari lembaga juga butuh ya. Karena yang di desa-desa itu kan jaringan angel kalau nggak ada itu. Terus untuk mendukung desa digital ya juga harus seperti itu. Semuanya perlu, tapi dengan syarat. Ayolah kita penataan terkait ini, ayo kita laksanakan biar nggak carut marut di Kabupaten Pasuruan ini terkait dengan ini. Maksud sih di tetangga kabupaten kita sudah dijalankan, Kabupaten Pasuruan belum. Sebetulnya sudah kan gitu ya. Untuk ke depan harapan saya kepingin di Kabupaten Pasuruan ini dengan harapan daripada semua ini anggota Dewan di Komisi 1 ini, ayo kerjasama nantinya dengan UPD-UPD yang terkait dengan telekomunikasi ini. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak Haji Jumain. Nah, berarti gini ya, perda ini sejauh mana kemarin kan dari Mojokerto misalnya. Mojokerto sudah ada perdanya, Mas Rudi ya? Iya Pak ya? Ada. Nah, ini kan berarti masa tunggu sampai perda itu diputuskan. Itu apa diputuskan oleh kepala daerah berarti? Jadi gini, DPRD itu kan punya hak mengusulkan perda inisiatif. Mengusulkan perda. Perda inisiatif itu kan perda yang diusulkan lewat DPRD. Kan berhak untuk mengusulkan sendiri. Oke. Dan makanya kajiannya dulu. Tentu dengan melihat seberapa jauh kondisi ini bermanfaat bagi masyarakat, merasa aman ya, nggih. Sama dengan situasi yang saat ini kita melaksanakan kegiatan Jawara Jagongan Wakil Rakyat ini. Kan kita kan bisa menangkap saran, pendapat, kritik, gitu kan. Betul. Kita ini kan berhak. Betul. Kalau kita ngomong, wah DPR ini kan paling ini ya maceki dan sebagainya kan gitu kan. Iya. Tapi pemanfaatan dari hasil pemajakan itu kan bukan untuk kita, kembali lagi untuk masyarakat. Ibaratnya sebenarnya kabel itu kan agak mirip dengan parkir ya. Iya, Jadi parkir liar dan kabel liar ini kan. Jadi kalau kita lihat di jalan provinsi ataupun di jalan-jalan di jalan nasional itu kalau kita lihat tiang itu satu titik sampai ada 20 tiang. Ya, 20 tiang. Kabel. Tiang. Bukan kabel. Kumpul di situ. Kumpul dari situ itu kan tiang di situ. Iya. Masa sampean Kabel. nggak tahu mengamati sampai. Lah ya kabel. Lah, Tidak kabelnya banyak. Semerawut di sana juga. Oh iya, Jadi makanya. satu. Jadi sehingga mereka itu beranggapan tiang yang satu ini ambil punya sendiri, meskipun semerawut nyantol kayak gitu kan. Lah, untuk pendapatan pun ini kalau kita tata dengan baik, mereka sebenarnya juga taat kok. Karena dibiarkan, berarti pendapatan kita juga muspro. Hilang begitu saja. Kalau dihitung dengan angka itu digerayai piro saja ini Itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Dan kalau Iya. kita lihat di Mojokerto ini kan sebenarnya ini angka ya. ya kan ini Dan Mojokerto sudah menghasilkan angka ya. sudah dari perda. menghasilkan angka. Jadi Mas, berarti perdanya pripun Mas Rudi agar segera cepat menjadi keputusan itu tekniknya bagaimana secara jadi perda secara itu kan kedewanan pertama kita mengusulkan ya kan terus lewat raperda dulu. Jadi mengusulkan perda inisiatif ini diusulkan ke Bapemperda, Bapemperda mengusulkan kepada pimpinan. Sehingga pada saat pimpinan menggodok ini layak diteruskan dan di situ nanti akan dibentuk panitia khusus, pansus raperda
inisiatif tentang penataan telekomunikasi. Kan gitu toh. Berarti menyangkut masang tower, Iya, semuanya. masang kabel, izin keperizinan Iya, itu apa? semuanya. Nggih. Sehingga pada saat mereka masang sudah selesai semua. Iya. Jadi Tapi bila perlu, Berarti yang melanggar dilepas pagi ya? nah, ya jadi tidak kalau seperti itu. Nggih. mohon maaf, bila perlu, kalau pemerintah ini bisa memfasilitasi tiangnya, tambah luar biasa. Berarti kan mereka akan terkenakan sewa, Oh iya. ya kan? Iya. Kalau pemerintah mau memfasilitasi, contoh saja, ini kabel ini sudah ada. Nggih. Nah, coba itu ada PJU. Iya. Lah kan ditumpangi jadi satu, kan tidak ada gunanya ini. Nah makanya. Ayo, kalau kita lihat, Sampai tidak tahu PJU-nya yang mana. nah, makanya Memang ya. sudah kita lihat. Kadang di depan lampunya mata. mati, malah kabel itu yang berfungsi. Kan kalau Pak Haji. Iya Pak Haji. Izin nggih. menambahkan terkait yang disampaikan terkait alur pengusulan Raperda. Ya, Iya. kebetulan saya ketua Bapemperda. Nggih. Jadi gini, komisi dengan melihat situasi kondisi, kemudian menyimpulkan bahwa ada sesuatu permasalahan yang perlu dijadikan sebuah perda, maka komisi-komisi ini, komisi 1, 2, 3, bahkan bisa gabungan. Oh iya. Atau perorangan dari anggota DPR ini untuk mengajukan, tapi ada pendukungnya. Nah, ini boleh mengajukan suatu raperda. Nah, raperda ini akan dikumpulkan ke Bapemperda. Bapemperda. Nah, Bapemperda kapan waktunya membahas? Nah, ini kisaran bulan 10 itu dibahas. Nah, kemudian setelah dibahas maka diparipurnakan untuk menjadi raperda. Nah, paripurnanya untuk rencana raperda ini kisaran di bulan 10-11 ya. Jadi enggak serta-merta sekarang butuh langsung enggak ya. Jadi harus ada posisi itu. Nah, setelah itu kemudian ketika sudah disepakati oleh Bapemperda, diajukan pimpinan untuk diparipurnakan menjadi Propemperda. Nah, Propemperda ini baru di tahun berikutnya itu dimasukkan. Ya, masuk di bersamaan dengan APBD itu maksudnya Propemperdanya. Persenyawaan dengan komisi yang lain pasti memahami pentingnya apa yang ada dalam usulan maklumat di komisi 1 maksudnya ya. Ya nanti itu kan raperda itu kan ada panitia khusus ya. Nanti panitia khusus itu yang dihadirkan bukan hanya dari komisi 1. Nanti ada komisi 2. Komisi 2 itu nanti yang membidangi pendapatan. Ya kan? Aset dan pendapatan. Pendapatan itu kan kalau asetnya komisi 1. Dihitung Kalau pendapatannya di komisi 2. Terus terkaitan dengan kedudukan aset milik daerah itu, sedangkan tiang-tiang telepon itu yang ditancepi itu kan milik jalan yang di komisi 4 itu udah ikut ya. Komisi 4 itu terkait pendapatan komisi 2. Komisi 2. 4 enggak ya. Tapi tetap lingkungan hidup. Tapi semuanya diikut sertakan. Iya pasti. Jadi kalau di pansus itu mulai 1 pohon apa ya ini kan kalau kabelnya kalah kan juga pohonnya di depan sembarangan ya. Diikut sertakan sehingga di situ ada beberapa masukan, terutama kita nanti panggil dari akademisi ya, ahli ya. Iya. Tenaga ahli. Tenaga ahli itu kan tenaga ahli juga kita harus ada naskah akademik yang utama itu. Iya. Jadi kalau itu sudah dibahas, setelah dibahas sebelum kan kita sosialisasi dulu. Iya. Setelah selesai baru kita sosialisasikan lagi. Dengan adanya ini kan ya manfaatnya juga besar. Berarti memang sangat penting perda telekomunikasi itu segera tidak sekedar dirumuskan, tapi menjadi praktik kegiatan yang bisa menghasilkan ekonomi dan sebagainya. Kemudian juga menjadi penguatan misalnya. Nah, mungkin kembali ke Pak Haji Jumain ya sebelum Pak Gianto nanti saya sebentar ini biar lurus dikit ya. Jadi
Raperda itu ada 2, Iya. ada inisiatif DPR, Iya. ada dari Pemda. Pemda, Nah, iya. inisiatif DPR ini yang digagas oleh teman-teman dari DPR. Keren. Nah, kemudian yang dari Pemda, dari dinas-dinas terkait. Nah, untuk Perda ini bisa lintas komisi. Lah, Bisa. misalnya Perda telekomunikasi ini dibahas oleh Komisi 1. Komisi Ya, 1. anggota Komisi 1 saja yang melaksanakan. Oh, nah, gitu. bisa juga dengan lintas komisi. Lintas itu komisi. lagi. Ya, mungkin itu untuk Nggih, nggih. memutuskan. Terima kasih. Lah oke, menarik pagi. Nah, mungkin kita bahas sinyal sekarang Pak Ismail. Sejauh mana sinyal ini di Kabupaten Pasuruan sudah memuaskan masyarakat apa tidak? Apa masih ada beberapa daerah sinyalnya yang masih kurang ya? Gitu. Nah, pagi nanti apa kebutuhan kan sudah tidak sekedar sandang, pangan, papan gitu ya. Iya. Sandang, pangan, TikTok. paketan. Lo internet entek. Iya, bener. Sandang, pangan, cas-casan loh ini. Cas-casan, iya. Cas-casan ini hilang masa anggota dewan bingung. Gimana sih masalah sinyal ini? Oke. Kalau terkait dengan masalah sinyal itu ya kadang-kadang bagus, kadang-kadang tidak. Iya. Tapi insya Allah kalau sudah diperdakan, diatur oleh pemerintah daerah kabupaten, Pasuruan semuanya ya, insya Allah kalau sudah diatur dengan Nggih, baik, nggih. ya seperti ini PLN. Ya. Insya Allah merata. Kalau mati ya mati semua. Mati Kalau semua, tidak, ya. itu semua. Kalau ditata, karena kurang penataannya, apa itu carut marut. Yang ini punya sendiri, yang ini punya sendiri. Akhirnya kadang-kadang ya apa ya, dibanding-bandingkan. Oh iya. Dibanding-bandingkan, wah enak sinyal lagi. Akhirnya buat yang lebih lagi, kuat lagi sinyalnya. Iya. Dibuat lagi seperti itu. Tapi insya Allah apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, Abah Rudi Hartono, ya kalau ini diatur, insya Allah juga pendapatan daerah akan meningkat, ya terus pelayanan terhadap masyarakat, kebutuhan dengan sinyal, insya Allah juga bagus. Meningkat, iya. Itu. Sejauh ini dari komisi yang lain udah bagi. Apakah juga ingin membicarakan faktor apa pendapatan yang diperoleh mengenai secara ekonomi? Ketika jenengan sharing ke sana dari komisi 1 ke komisi perekonomian itu. Ya, sebelumnya saya menambahkan tadi terkait Iya. sinyal bagaimana ya. Iya. Jadi sebenarnya Perda telekomunikasi yang akan digagas Komisi 1 itu tidak hanya sekedar sinyalnya api. Buat apa sinyalnya bagus tapi tidak merata? Tidak merata, Ya. ya. Karena saat ini memang 24 belum kecamatan, ada Perda tentang 35 desa, ya, telekomunikasi. Dari 24 kecamatan, 365 desa Desa dan dan kelurahan kelurahan. ini tidak semuanya provider itu mau memasang misalnya tower di sana. Iya. Nah, padahal tujuannya Komisi 1 biar sinyal Iya, ini iya. baik itu merata menyeluruh di Iya. 365 desa dan kelurahan itu. Tujuannya Komisi 1 bersama pemerintah ini yang pertama adalah desa digital ini segera terwujud. Oh iya. Kemudian yang kedua Smart City. Smart City ya. Ya, Smart City seluruh 24 kecamatan 365 desa ini kalau sudah berjalan semua, maka komunikasi antar desa, UMKM, terus urusan segala urusan tentang ke masyarakat, apa itu ada orang sakit, ada orang meninggal, semuanya itu lebih mudah ketika komunikasi ini sudah terjalin dengan baik. Nah, kalau kembali yang panjenengan katakan terkait pendapatan semuanya. Jadi kalau Perda telekomunikasi ini sudah terbentuk dan paling tidak jangan memberatkan ke provider-provider, tapi memberi keamanan, kenyamanan dan ketertiban pada masyarakat. Jangan gaduh ono cagak loro kabelnya sampai 30-40. Kemudian ada kabel yang nyelengkra akhirnya merenggut nyawa seseorang. Nah ini kan luar biasa. Iya, kan? makanya. Maka perlu ditata yang sedemikian bagus. Kemudian provider ini tidak enggan untuk menginvestasikan. Karena apa? Karena selama ini mungkin tidak merata itu bukan karena apa? Daerah tertentu. Apa wilayah ya? Kabupaten Pasuruan tuh Ya. ada gunung, ada laut ya. Misalnya kalau
saya taruh Purwodadi, Iya. berapa penggunanya di Purwodadi? Purwodadi, Sehingga oh kalau iya. saya invest di sana rugi saya. Iya, Maka iya. kenapa harus saya taruh di Pandaan? Harus saya taruh di Prigen. Nah, seperti itu. Tetapi kalau dikasih kemudahan-kemudahan, diberikan investasi supaya tidak mahal, sehingga nantinya mereka itu wis berlomba-lomba, aku tak delek ini tahun ini 5 tahun mendatang depan. bukan hanya modalku yang balik iso-iso oleh bis oleh truk aku kan seperti iya, itu. iya, iya. Nah mungkin saat ini tidak merata itu karena itu seperti di apa itu Bromo dan lain-lain ini sinyal kan kurang. Iya. Ya karena Apalagi ada desa di provider Puspo itu desa Kedowung itu. Nah, kalau Sampai yang nggak ada sinyal sama sekali hampir. jadi penghubung itu kan harus Iya, tower yang tinggi bisa jadi 150 meter. 150 meter, Jadi ya. untuk penghubung antara Malang Biaya mahal itu penggunanya mungkin tidak terlalu banyak Iya, juga ya. itulah Provider sebabnya. mikir ya. Iya. misalnya. Nah, makanya Kabupaten Pasuruan harus juga memikirkan jangan apa itu jangan mencari keuntungan yang besar dulu. Nah, tapi sementara bisa berjalan semuanya, sinyal bisa tercukupi untuk satu kabupaten, minimal desa digital dan smart city bisa tercapai. Oke. Nah, itu mungkin asik ya. Jadi membicarakan sesuatu. Tapi saya mau menanya sesuatu. Apakah sejauh ini kan yang liar sudah banyak nih, Mas Rudi. Apakah ada nggak investigasi misalnya? Kalau jenengan kunjungan keberhasilan kan Mojokerto. Tapi di Pasuruan sendiri ada nggak investigasi kira-kira pengguna pemasang nakal kabel-kabel itu siapa gitu kira-kira? Sudah anu nggak apa sudah misalnya kerjasama sama Satpol PP itu tidak mudah diselidiki ya seperti itu ya. Jadi mohon maaf sebelumnya. Oke. Kenapa kita desak agar adanya Perda Telekomunikasi ini, penataan telekomunikasi ini Ya karena segera, itu ya. segera Nggih. dilaksanakan. Karena kita mau mensidak keberadaan mereka-mereka, kita tidak punya payung. Nggak punya puyung. Ya, balik ke situ Mana ya. kita? Lah Satpol PP menemukan beberapa pemasangan yang tidak dilengkapi dokumen itu. Dia tidak bisa bertindak apa-apa kayak sapi kokoan. Iya. kan? Karena dia Ya tidak inilah punya memang payung. betul-betul iya. Nah, contoh kemarin yang sempat viral ada di daerah Martopuro. Ada jaringan telekomunikasi ini dipasang lewat desa-desa sampai masuk ke jalan-jalan perkampungan dipasang. Nah, sehingga di situ terjadinya sebuah pungutan-pungutan liar yang dilakukan oleh Iya, oknum iya. di tingkat desa. Akhirnya dipalaki sampai ada yang bayar 20 juta. Karena kita tidak punya payung gitu loh. Iya. Kita mau memberikan tindakan, mau memberikan sanksi, mau memberikan retribusi, tidak bisa apa-apa. Payung hukumnya kita tidak ada. Nggak ada ya. Jadi penataan Perda Telekomunikasi sampai hari ini masih belum ada di Kabupaten Pasuruan. Tapi kalau ini digodok dengan baik, saya kemarin Akan menghasilkan pernah matur pada Bupati, gimana Pak Bupati kalau ini? Ya monggo, ayo kita bahas bersama. Dan Pak Bupati juga mengamini dengan adanya perda ini, gitu loh, supaya penataannya lebih ringkas. Contoh kalau memang tiang PJU ini bisa dicantoli alat provider, tapi bebannya mampu apa enggak? Mana ini 6 dok, Kan tambah kajiannya Oh, iya, harus iya. jelas. Kalau memang Iya. mampu tambah dan tidak berisiko, kenapa tidak Jadi, dimanfaatkan? dimanfaatkan. Nah, kalau dimanfaatkan berarti kan ada Ituan. apa namanya? Balik payung hukum tadi. Ada sewa. Ada sewa ya. Ada sewa kan Yang di situ. menghasilkan nilai ekonomi ya. Yang menghasilkan nilai ekonomi. Sementara ini dengan adanya beberapa provider yang muasang begitu banyak, kita tidak dapat untung apa? Nggih. Sama aja lah rumah jenengan terus diduduki orang jualan, numpuk-numpuk terus sampai enggak dapat apa-apa, terus gimana ya? Nah, iya. Sampean? Pasti sampai Terus habis orang gila biasa. gitu. Ini salah satu Nggih. contoh saja. Nggih. Jadi ada sesuatu yang bisa mendapatkan dan menata dengan baik, pendapatan juga bertambah dengan adanya efisiensi yang sangat luar biasa dari pusat. Oh, iya, Tapi iya. kita kan Iya. dituntut oleh pusat agar mencari pendapatan sendiri baru, ya. ya kan? Pendapatan baru Asli gitu loh. daerah. Nah, kalau ini sudah masuk ke area desa-desa, area pergunungan,
Jadi kalau kabel ini kan tidak butuh sinyal, Pak. Ya iya. Kecuali yang pakai tower-tower ini butuh sinyal. Kalau tiang ini kan sampai bisa masuk ke daerah pelosok-pelosok ini, insya Allah daerah-daerah tertinggal kalau ini sudah dialuri kabel optik, mereka tidak akan kesulitan sinyal lagi. Iya. Ya kan? Karena sementara ini kabel optik ini kan sudah mulai menjamur dan sudah mulai merata, sehingga kalau kita lihat beberapa orang ini kan sudah mulai masang wifi. Kalau zaman dahulu, kalau orang orang nggak punya, tidak mungkin mampu masang wifi. Oh iya. Sekarang Sekarang Masang telepon nggak mungkin mampu. Kalau sekarang ya semuanya kalangan menengah ke bawah, mereka ini Iya. kan berani mengambil. GoFood aja cilok, kalau minta cilok berapa loh, itu sudah bisa. Kan sudah bisa memasang wifi sendiri gitu loh. Pemanfaatannya juga banyak dengan catatan penataannya juga baik. Biar indah dipandang. Gitu loh. Gitu Gus. Oke, di sini berarti sebelum nasib ke pengawasan perda ya, saya mau tanya yang belum ini, kalau sinyal kuat itu sejauh mana? Tadi ekonomi udah. Yang tanya untuk pendidikan bagi gimana apa pendidikan digital itu apakah juga perlu di Pak Pasuruan? Nyampang sinyalnya tadi belum bisa merata. Ya, ini tentunya dampak daripada telekomunikasi itu sekarang itu luar biasa, terutama juga yang tidak kalah pentingnya itu di dunia pendidikan sebenarnya. Hari ini sekolah ketika ada suatu hal seperti kemarin itu ada COVID, terus yang mengharuskan sekolah dari rumah. Nah, akhirnya diperlukanlah internet itu. Maka sangat-sangat penting sekali bagi dunia ketika tidak kita tidak kita tekan dengan biaya-biaya yang tinggi, insya Allah nanti mereka akan memberikan tower-tower itu, mendirikan itu sehingga bisa membantu di daerah-daerah yang agak terbelakang. Ya. Pak Haji, monggo tentang manfaat sinyal bagi pendidikan, Pak Haji. Oke, terima kasih. Manfaat sinyal untuk pendidikan memang sangat dibutuhkan di lembaga pendidikan itu, karena banyak hal-hal yang membutuhkan alat-alat untuk komunikasi lewat internet. Iya, itu satu. Terus dan lagi untuk kebutuhan di desa. Di desa itu sekarang sudah insya Allah akan jadi desa digital. Desa digital itu yang akan merangkum semua keberadaan yang ada di desa, mulai dari yang kecil sampai yang besar ya. Itu insya Allah kalau kita sekilas pandang, kalau sudah desa digital itu tidak akan ada kecemburuan sosial. Nah, kayak apa kecemburuan sosialnya, Pak Haji? Kecemburuan sosial itu masyarakat itu karena kalau masih belum desa digital, masih bisa menutup-nutupi anggaran dari pemerintah, termasuk anggaran dana gitu desa. Nah, itu masyarakat itu tidak tahu bahwa sudah dilaksanakan, sudah digunakan untuk kebutuhan di desa itu sendiri, anggaran dana desa. Tapi laporannya terekam nanti iya. Tapi kalau itu nantinya sudah di APBD, katakan APBD desa, katakan desa Jatisari, dibuka anggaran dana desa dari pemerintah berapa, penggunaannya untuk apa, kan sudah lengkap, tinggal cross check. Terus untuk pendapan desa apa saja yang dimasukkan, pendapan asli desa, katakan di sini ya ada kremasi di sini, tiap tahunnya berapa kremasi masuk, terus ternak berapa, nah itu harus dimasukkan kalau desa digital. Laporan panitia kurban organisasi naik karena ya, naik semuanya. Karena perang Iran sama Israel naik. Nah, berapa jumlah luas desa? Insya Allah manfaat betul. Manfaat betul karena kalau ini ada alat telekomunikasi ini, Telkom ini untuk di pendidikan, di desa,
harapan ke depan kan seperti Lagi. itu enak. Ekonomi digital, pendidikan melancarkan. digital ya. Walaupun tentu ada aspek-aspek tertentu ya. Penataan apa ya, nasionalisme, akhlak masyarakat kan harus diselamatkan teko konteks ini Pak Jikar Komisi 1 ya. Nah, ini kan paling enggak sejauh mana nanti sinyal itu lancar, tapi kepribadian masyarakat, nasionalisme, Pancasila barangkali apa itu kan harus tetap harus tetap ada untuk menjaga apa generasi bangsa dari ini, dari Iya. handphone ini, Mas Rudi ya. Kok mandu-mandu wis keseli. Sinyal sudah terlalu kuat, sudah ini kepribadian anak-anak di Pasuruan itu gimana gitu. Sekarang nggak ada yang megang HP ini. Jadi sekarang ini apalagi Anda tidak standar pengawasan kalau sinyal itu semuanya Sekarang kuat ini maksud kan saya gini. pemerintah itu gimana kalau kita ngomong ya? Iya, iya. Dengan situasi kondisi perang luar negeri, Iya. sedikit banyak kita juga punya imbas. Iya. Imbas, contoh anak didik kita harus daring. Daring ya. Kalau kita ngomong daring, berarti kan butuh Iya. alat telekomunikasi. Karena gelar gurunya kan SPD sama MPD. Lah, Sarjana pendidikan daring kan master pendidikan daring. Iya, iya, iya. Iya, iya. Iya, terus. kan butuh daring. Kalau Iya. butuh daring kan secara otomatis telekomunikasi ini sangat dibutuhkan. Iya, iya. Iya. Kalau tidak ada telekomunikasi, mereka akan daring pakai apa? Hmm. Ya kalau zaman dulu pakai kontek-kontekan itu pakai Iya. kabel. Iya, iya. Hah? Ditarik orang di Pakai benang. Iya, iya. di rungokno. Iya. Krungu apa enggak ya kan zaman dahulu. Kalau sekarang kan enggak bisa. Makanya kebutuhan ini sangat dibutuhkan keras Iya. berkaitan dengan telekomunikasi. Tapi sinyal boleh sinyal gitu loh. Kalau saya memperhatikan itu angka yang kita lihat pengguna sosial media itu kita ini tertinggi sesudah India dan Amerika. Amerika itu ada aspek chatting, ada gosip, tapi bisnisnya meningkat. Nah India ini paru-paru. Kalau kita ini netizennya ugal-ugalan, hanya 10% yang anak memanfaatkan bisnis, yang lain dong merasani pemerintah, jadi serang-serangan yang antar lebih- tetangga. Iya, iya. Yang lebih utama itu Iya. memang kan undang-undang pembatasan pengguna telekomunikasi ini kan ya harus jelas. Contoh anak-anak yang di bawah umur itu kan secara fakta di lapangan orang tua ini kan lalai Iya, iya. dalam mendidik anak-anaknya. Contoh di saat anak ini nangis sudah pokoknya dikasih HP, Selesai. baik itu lihat YouTube bagaimana, lihat seperti apa, orang tua tidak akan pernah mengetahui. Iya, iya, iya. Lah kalau jauh ya apa? Si didelok di HP akeh sing medhus-medhus di sana. Ah, iya, iya, iya. Iya. Jadi masuk Loh, atas itu. tapi lengkap, Quran juga ada, Iya. hadis juga ada, tapi gambar ngono-ngono gak dihilangi ya. Nggak dihilangi. Iya, gitu loh. iya. Apalagi kalau kita sekarang di TikTok. TikTok ini skipnya juga sedikit. Iya, kan? iya, iya, iya. Yang di skip ini kan cuma sedikit. Tapi Iya. yang vulgar-vulgar ini kan banyak sekali. Jangan-jangan gitu. omongan Mas Rudi, Pak Gianto, sama Pak Haji Jumain tuh kadang ini habis kita siarkan di situ bisa dipotong sama orang. Kok ngomongnya ini, keperucut ini itu yang bahaya. Ya, Selain kita kan- sinyal kuat tadi, Ya, kita kan ngomong apa penjagaan dan adanya. perawatan Penggunanya masyarakat ini kan, baru penting. agar juga lebih berhati-hati, terutama orang tua dalam memberikan sebuah kebebasan terhadap anak. Iya, iya, iya. Ini kan harus benar-benar memantau keberadaan si anak ini, karena anak bangsa ini kan formulanya dari kecil dulu. Iya, Dari iya. kecil lihat, terutama kalau lihat di dunia internet ini kan gairah-gairah perangsang diri ini kan akan muncul, Oh, Pak. iya, iya, Kan? iya. Jangan sampai gairah-gairah perangsang diri ini kan akan muncul. Wah, aku tak jadi dancer aja kan. Oh iya. Apalagi dola loh. Iya kan? Nggak ada umroh, terlambat umroh. Foto di Purwodadi iki lagi. Ceklek ini. Lha wis itu di Mekah. Dan sekarang gimana? IA ini juga sangat luar biasa. Iya, sangat luar biasa. Kalau kita kadang guyonan ambil konco-konco di foto gini,
Di pepet-pepet no. bukan di apa Ya, dikelola oleh IA sudah cium-ciuman. Iya mangga. Cium-ciuman telanjang lagi. Iya mangga. Dunia kan juga Iya, iya, sudah iya. apa? Sudah luar biasa, kecanggihannya sudah luar biasa. Nambah dikit ya. Iya pagi nggih. Jadi terkait apa yang panjenengan Oh kok akar sang no pagi Iya. sana. bukan yang Nggih. panjenengan tambahkan tadi Nggih. terkait sinyal kuat ini dampaknya bagaimana. Jadi saya pikir ini sudah luar biasa walaupun dengan 365 desa dan 24 kecamatan ini belum tercukupi semuanya. tercukupi. Tapi dampak Dampaknya. dari komunikasi ini sangat-sangat luar biasa. Bahwa sekarang ini seperti pinjol, judol, itu kan juga dari dampak Waduh. dari telekomunikasi Luar juga. biasa dulu. Tapi sejauh apapun kita melangkah, setinggi apapun kita terbang, karena telekomunikasi yang luar biasa Iya. ini, yang bisa menjaga itu adalah kearifan lokal. Kearifan lokal. Kearifan nggih. lokal. Bagaimana seorang ibu sebagai ibu rumah tangga, le, wayang ngaji le, prai dhisik. Ya itu ya. Nah, seperti itu. Wayai sholat mandek dhisik. Nah, hal-hal seperti itu kearifan lokal ini yang bisa ngerem itu. Karena sudah banyak contohnya yang masuk di teman saya sendiri habis ngurusi warganya yang diambil karena judol. Iya. Ya pria yang ada di saya ini. Golongannya sing ngono-ngono Lah, ya rada terus menjangi. pinjaman Iya. online, tetangga saya juga pernah sapinya habis sekitar 60 juta gara-gara pinjam gara-gara itu. hanya 1 juta. Iya iya. Capek. Nah, ini dampak telekomunikasi nggak mungkin itu kalau nggak dari Nggak dari sinyal yang kuat ya. Nah, maka kearifan lokal, kebijakan orang tua ini yang sangat penting. Iya. Jangan sampai terjadi seperti itu. Nggih Pak Mungkin Ji itu. monggo niki asik Pak Gianto ini. Pengawasan Dan sinyal. kemanfaatannya itu banyak, Gus. Nah iya kemanfaatannya. Banyak. Terus masjid apa Pak Ji? Bisa Hah? Khotbah tongkat wis digowan situ wis mau waduh barisan ngarep dhewe gim-giman itu ya. bisa dibuat adu domba juga. Oh iya, kenapa? Nah. Ya apa? Contoh ya, Ya, apa? kalau kita punya istri Iya, terus? yang tidak pernah tahu dunia internet, Iya. tiba-tiba Dikirimi. foto kita di AI, Iya. ya, cium-ciuman, dilihat tahu wes tukaran. Tukaran. Padahal berarti pada udah ngerti teknologinya ya. Itu berbahaya iki. Iki masih berubah lagi. Ya, yang jelas Ngomong ambil serius ngono. yang jelas ini Iya. Gus ya Iya. terkait dengan ini sinyal yang bagus itu ya juga tergantung yang pakai manfaat mudorotnya Masya Allah, ngene iki lah. itu Ngene ya. iki wis cocok Kiai Haji Jumain ngene iki. Manfaat mudorot bagi yang memakai itu orang-orang yang memang tahu sesuai dengan aturan itu manfaatnya banyak. Tapi kalau yang itu pemakainya yang ngawur katanya Pak Ketua tadi itu bisa membahayakan. Sing awalnya rumah tangga sakinah mawaddah warahmah akhirnya wes piring pecah Iya. kan gitu. Iya. Ya semuanya ada gitu, tergantung lah. Jadi harapan kita ke depan ya sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Abah Gianto tadi itu, ya kita sebagai wakil rakyat kita mengajak kepada masyarakat untuk mendukung penataan ini nih tadi untuk Kabupaten Pasuruan yang lebih maju. Gitu. Oke. Berarti intinya itu gini ya. Artinya pasti ada sisi positif, ada posisi negatifnya. Tapi selebihnya kata Pak Gianto tadi, Pak Haji Gianto tadi, loh ya apa sih 24 kecamatan walaupun tidak merata itu loh. Efek jeleknya pasti ada dan itu pasti terjadi di mana seluruh dunia. Iya. Tapi kemudian tentu ada kearifan lokal yang akan menata ini. Nah, balik ke perda ini, sebagai closing ini ya. Kira-kira perda ini sampai kapan bisa selesai dan muncul kemudian menjadi perda sesungguhnya sehingga apa 3 jaring tadi bisa mengambil keuntungan ekonomi, aspek pendidikannya juga bagus dan perda ini Mojokerto berapa lama sampai perdanya ini kemudian dilahirkan diketok sebagai
hal yang menjadi apa ya perangkat hukum yang bisa membuat semuanya bertindak maju nggih. Karena perda itu kan baru bisa diusulkan awal tahun anggaran ya. Awal tahun anggaran Pak Haji ya. Iya kan? Jadi Mungkin 1 tahun udah selesai. 1 tahun ya. Udah selesai. Ya kan? Jadi proses perda itu 1 tahun itu. Kalau Bisa selesai ke masyarakat juga Pak. Iya, kalau 1 tahun itu belum selesai harus memperpanjang lagi Oh, prosesnya. Kalau jangan diajukan- perpanjangan kok koyo jabatan kepala desa Pak Haji. 2 tahun. Ini perda kok. Jadi sekarang ini digodok, Nggih. nanti kisaran bulan 10-11 Bulan itu 10, diparipurnakan untuk dipastikan bahwa ini running. Nah, setelah itu tahun berikutnya bulan Januari itu bikin naskah akademiknya Naskah akademik. langsung di sekalian dibahas sekalian. Oke. Terima kasih Pak Gianto, Pak Mas Rudi, dan Pak Jumain. Pak Jumain mungkin ada closing ceremony sebagai tuan rumah. Oh, pasti. Enggak bau makanan Pasti. di belakang koyo Nah. ono ayam bakar, ono rawon. Iya. Iya. Terima kasih ya atas pertemuan Jawara di Jawara. rumah saya ini ya. Insya Allah kita dengan niatan silaturahim. Yang mana dengan niatan silaturahim ini kita semua ini akan diberikan keberkahan panjang Amin, umur. amin. Insya Allah dalam keadaan sehat zahir batin. Amin. Iya. Ya. Iya. Dan kemungkinan kalau sudah cukup karena waktu jam piring sudah menunjukkan. sudah menunjukkan. Jam piring juga. Iya, jam piring Iya. kita. Ya monggo kalau sudah cukup karena Bapak Ketua juga rupanya ada kegiatan. Iya, yang ada kegiatan. Sangat Waktu ngono itu Pak. sangat tidak bisa Badminton, ditinggalkan. ya. Kalau Badminton memang ya? sibuk. Oh, memang badminton dulu di. Iya. Iya, UKK. Sesuai namanya ya. UKK kegiatan UKK Oh, calon iya, DPC. iya. Jadi monggo saya nggak Iya. bisa membatasi ini. Iya. Mungkin dari saya dalam penyediaan tempat ya seperti inilah kurang berkenan untuk saudara-saudara kita yang bersilaturahim ke sini. Kami atas nama tuan rumah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima kasih Pak Haji Jumain selaku Sohibul Bait, tuan rumah yang menyampaikan makan wal makanan ya. Dalam acara hari asik sekali diskusi kita ya. Saya lihat kegelisahan Pak Haji Sugianto, Mas Rudi maupun Pak Haji Jumain terhadap Perda Telekomunikasi adalah satu-satu bentuk tanggung jawab mereka kepada rakyat yang telah memilih mereka. Dan dilihat bahwa teknologi itu sangat maju jauh lebih cepat bahkan dibandingkan peraturan itu sendiri. Jangan sampai perda dan peraturan itu malah kalah lebih cepat daripada teknologi yang bergerak. Maka perda itu akan membatasi sebagai suatu nilai positif dan juga mengangkat perekonomian Kabupaten Pasuruan, aspek pendidikan juga maju dan bermanfaat. Mungkin salam yang paling menarik itu panjenengan semua bertiga, jagongan wakil rakyat Jawara DPRD Kabupaten Pasuruan, oke atau apa gitu enaknya? Monggo tadi. Bareng-barengnya ya. Oke, 1, 2, 3. Jagongan wakil rakyat Jawara DPRD Kabupaten Pasuruan, oke. Sekian acara kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Indonesia. Jawara, jagongan wakil rakyat dari rumah Bapak Haji Jumain, Anis Hidayati, Jatim 1 News untuk Jawara, jagongan wakil rakyat Kabupaten Pasuruan. Saja. Iya. Apa? Dalam Jam ini sampai jam piring ya, Mbak. Ayo, Mbak Rudi. Monggo. Iya, monggo iki sik guru saya.